Selamat datang dalam bincang-bincang kali ini bersama saya, Valencia Huta Barat, dan rekan saya, Afianti Arman. Bincang-bincang ini adalah kerjasama antara SMESCO dengan Kemenkop UKM. Dan pagi ini kami sudah menghadirkan satu narasumber yang nanti akan diperkenalkan oleh Mbak Vivi, panggilan dari Mbak Afianti Arman. Judulnya adalah Kebersamaan dalam Membangun Resiliensi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu bahwa di SMESCO kita sekarang sedang mengadakan sebuah inisiatif bernama Future Initiative, dan saya membantu menjadi Head of Future Living. Sementara Mbak Afianti Arman yang biasa dipanggil Mbak Vivi itu mengepalai Head of Future Craft namanya. Oke, saya serahkan kepada Mbak Vivi. Silakan. Sorry, lupa tadi di mute. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, selamat pagi Ibu Novi sudah bersedia untuk sharing bersama dengan kami. Sebelum mulai, saya akan menceritakan mengenai latar belakang dari acara bincang-bincang ini. Seperti kita tahu, COVID-19 adalah pukulan besar terhadap dunia pada umumnya dan bisnis UMKM pada khususnya. Tapi itu juga membuat kita mempertanyakan hal-hal yang selama ini biasa kita terima begitu saja. Apakah sebenarnya ekonomi yang berlaku saat ini salah atau benar? Apakah kita membutuhkan cara lain untuk berproduksi? Kita masih berada dalam kondisi krisis di mana setiap pelaku dirundung masalah cash flow, perubahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tak ada yang selamat dari kondisi ini. Tapi harapan tetap harus dijaga dan rencana juga strategi harus tetap dibuat agar kita siap bergerak kembali pasca COVID. Bagaimana caranya? Bagaimana melihat peluang untuk bertahan? Apakah prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dijalankan agar ekonomi kita bisa berkelanjutan? Tapi terutama apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini agar lebih siap di masa datang? Kita mungkin belum punya jawabannya dan solusinya hari ini. Tapi berbagi pengalaman bisnis dari sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Ibu Novi Kurnia Setiawati, owner dan founder dari Abon Sapi Cap Koki Purbalingga. Banyak sekali prestasi dari Ibu Novi Kurnia Setiawati. Di antaranya adalah juara 1 IKM Pangan Award Jawa Tengah tahun 2018, beliau juga penerima penghargaan SIDAkarta 2018 sebagai UKM dengan good performance, dan juara 1 UKM Pangan Award Nasional tahun 2019. Prestasi selanjutnya dan juga bagaimana Ibu Novi Kurnia Setiawati menjalankan bisnisnya, kita akan dengar sesudah ini. Silakan Ibu Novi. Mungkin langsung mau presentasi atau mau menyapa rekan-rekan dulu, silakan. Selamat pagi Mbak Vivi, Mbak Ellen, dan teman-teman semuanya. Semoga cerah ya Mbak, Jakarta. Ya, amin. Cerah Bu. Oke. Kita langsung aja untuk perkenalan Abon Koki sendiri ya Mbak ya. Oke, monggo Bu. Bisa diinikan Mbak slide-nya? Oke, ya. Rifki bisa tolong? Ya. Oke. Ini adalah usaha yang saat ini sedang kita lakukan, adalah Abon Cap Koki, itu produk unggulan dari kami, warisan kuliner lokal untuk menuju global. Kenapa kita sebut warisan kuliner lokal? Karena Abon Koki ini sendiri sudah berdiri dari tahun 1968. Dan saya sebagai anak kedua yang untuk meneruskannya. Next. Abon Koki sendiri ada di Purbalingga. Ini saya sebagai owner atau CEO dari Abon Cap Koki mulai 2005.
Abon Koki sendiri beberapa kali mendapatkan penghargaan nominator produk pangan berdaya saing dari Kementerian Pertanian, Satria Brand Award tahun 2015, kategori makanan olah daging siap saji masyarakat Jawa Tengah. Satria Brand Award ini sendiri sebetulnya kita tidak mengetahui adanya kompetisi ini. Awalnya itu berbentuk seperti kuesioner yang dibagikan masyarakat Jawa Tengah. Dan masyarakat Jawa Tengah memilih adanya produk cap koki ini. Dari panitia sendiri juga tidak mengetahui adanya abon koki itu sebenarnya di mana. Saya mengetahui informasi ini justru dari surat kabar orang tua yang mengabarkan, Bapak Moro Sepuh, mertua di Salatiga mengabarkan selamat kalau mendapatkan penghargaan. Nah, awalnya kita bingung, kita nggak ikut lomba apa-apa, takutnya ini penipuan atau apa seperti itu. Akhirnya saya hubungin ke provinsi, saya menanyakan ada nggak brand cap koki selain yang ada di Purbalingga. Dari provinsi ngecek semuanya tidak ada cap koki adanya di Purbalingga. Akhirnya saya hubungi panitianya. Alhamdulillah dapat penghargaan ini. Selanjutnya penghargaan Pangan Award 2016 Kementerian Perdagangan juara 1 nasional makanan siap saji untuk abon sapinya. Ya. Nah, kelanjutnya ikut Inspiring Woman Trainer kompetisi tahun 2017, mengikuti Big Startup Indonesia yang diadakan oleh Bekraf, Pangan Award juga untuk abon kelapa. Abon kelapa ini sebetulnya rebranding dari serundeng awalnya. Penerimaan penghargaan Sidakarya 2018 UKM Pangan Award nasional. Lagi untuk abon kelapanya, juara 1 nasional. Next. Ini beberapa pameran yang tingkat internasional, nasional yang pernah kita ikuti. Salah satunya adalah Street yang diadakan di Liverpool. Street ini waktu itu kita apply langsung ke Jenewa untuk mengikuti ini. Street diadakan setiap tahun. Awalnya kita hanya ingin mengetahui seperti apa sih produk kita bisa diterima di pasar. Dari peserta di Indonesia ada sekitar 50 yang lolos awal. Setelah itu kita mendapatkan materi webinar langsung dari Jenewa, karena yang menyeleksi lolos tidaknya itu langsung dari Jenewa. Setelah kita dapat webinar, ada beberapa di situ seperti kelas ya. Jadi kita ada materi-materi yang harus untuk diisi, kayak PR, seperti itu. Dan setelah kita mengisi materi-materi itu, dari semua negara itu bisa lihat. Di situ kita bisa janjian untuk bertemu. Jadi nanti dari panitia kita, setelah ada email masuk, nanti kita memberitahukan ke panitia, saya mau bertemu dengan si A dari negara ini. Nanti panitia yang membagikan, saya bisa ketemu jam berapa dan di meja nomor berapa. Nah, ini acara yang di Liverpool. Kita bertemu dengan 600 pelaku usaha wanita sedunia waktu itu. TEI, terus MIHAS. MIHAS tahun ini sebetulnya kita ingin ikut, tapi pasti kan sekarang diundur waktunya. Ada Panganusa, dan ini salah satu kerjasama kita. Kita ada kerjasama proyek spesial dengan blibli.com. Jadi setelah kita pulang dari Street, kita ada proyek spesial dengan blibli.com, produk kita dibeli, waktu itu kita dibikinkan acara juga,
di Hotel Sultan, mengundang ada menteri-menteri juga, kerjasama dengan catering rumah sakit. Kita menyuplai ke rumah sakit untuk pasien-pasien. Sebagai tim inkubasi dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, untuk pendampingan PPBT, mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar PPBT di Kemenristek Dikti. Terus mitra BBPPK dan PKK Lembang. Next. Ini profil perusahaan. Kayaknya bisa next aja, Mbak. Ini seputar bisnis. Tagline kami adalah The Taste of Quality. Komitmen kami adalah menjadi bisnis kuliner yang selalu mengedepankan kualitas, baik produk maupun cita rasa, dengan selalu menjaga kualitas bahan baku serta higienitas. Proses produksi sesuai standar hingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, produk unggulan kami adalah abon sapi ini. Next. Sedikit tentang abon cap koki. Abon cap koki dirintis awal dari 1968 oleh Ibu Hajah Pujiati Subagio. Produk utamanya abon koki. Abon koki ini sebetulnya menyelesaikan masalah dari ibu yang kerepotan memberikan asupan daging kepada anak-anak yang berumur 3 tahun. Karena anak-anak kalau makan daging itu pasti seratnya tidak bisa ikut kemakan. Nah, ini yang menjadi permasalahan awal akhirnya adanya abon sapi ini. Seiring perkembangan usaha, ada penambahan lini produk, yaitu ada kering kentang, bumbu pecel, dan abon kelapa itu. Usaha mulai dilanjutkan oleh saya 2005. Awalnya oleh ibu itu sistemnya emak-emak ya, produksi asal laku, asal jalan. Tapi secara kemasan, secara legalitas, dan mungkin tempat produksi yang standar itu belum dilakukan. Next. Nah, produk ini kita mengangkat kearifan lokal. Jadi semuanya dari peternak lokal, petani lokal, yang memang kita pilih bahan bakunya itu yang berkualitas. Jadi untuk seperti lombok merah pun kita pilih yang kualitas. Jadi gula Jawa untuk sambal pecel, kita semuanya pilih yang kualitas. Karena banyak yang beredar sekarang kayak gula Jawa yang dicampur dengan obat, dan itu tidak bisa kita pakai. Karena prinsip kami, kita bikin produk itu seperti kita memberi makan ke bayi, gitu. Jadi bisa dibayangkan kita punya anak kecil, kita memberikan makan ke anak-anak, pasti kan semuanya serba kualitas. Nah, konsumen yang abon koki, saya perlakukan mereka itu seperti bayi. Kita berikan semuanya yang bahan-bahan berkualitas, seperti itu. Daging kita pilih yang kualitas super, itu bebas lemak, merah, daging segar, seperti itu. Sekarang kalau ibu-ibu memberikan anaknya kecil, pasti kan ati ayam kampung, telur kampung, seperti itu. Semuanya serba berkualitas.
sayur pun mungkin yang organik seperti itu. Nah, sama dengan yang dilakukan di Abon Koki ini. Semua bahan baku kita berikan yang berkualitas tinggi. Jadi, bahan baku kok naik harganya, kita ngikutin. Tapi tetap kualitas kita jaga. Kita tidak pernah berkompromi dengan bahan baku. Next. Nah, ini salah satu visi misi menjadi produsen makanan olah berkelas dunia, menyediakan makanan olahan yang berkualitas tinggi, memenuhi unsur kesehatan dan gizi, menjadi role model pengusaha UKM yang berdaya saing. Next. Ini izin-izin kelengkapan yang kita miliki. Ini sebagai modal utama untuk bisnis bisa survive sampai saat ini. Izin kita ada SIUP, TDP, termasuk kita HACCP. Nah, next. Nah, ini produk-produk kami, abon sapi. Ini kemasan kita ada di produk koki itu ada 3 kemasan. Jadi ada kemasan yang tabung yang seperti ini, ada kemasan yang plastik seperti ini, dan ada yang gardus. Kita sesuaikan untuk segmen pasarnya. Abon sapi kita proses dengan perpaduan bumbu warisan keluarga. Cita rasanya lebih lezat, crispy, garing, karena 100% tanpa dicampur bahan pengganti daging. Kita 100% pakai daging murni. Abon kelapa atau orang bilang serundeng, bahasa Jawa, atau baliknya sawur. Ini kita rebranding sebetulnya sebagai abon kelapa. Karena kerepotan kita memasarkan si serundeng ini keluar dari Jawa. Jadi saya pameran ke Bali dan pameran punya banyak nama. Nah, waktu di Bali saya sampai ada 2 hari menjual serundeng itu susah. Kita nggak tahu namanya serundeng. Oh, ini di sini orang nggak kenal ya, gitu. Ternyata ada teman dari Bali datang ngobrol, saya ngobrol. Kok di sini orang kenalkan serundeng susah ya, gitu. Terus dia nyicip kayak apa serundeng, gitu. Dia nyicip, setelah nyicip, oh kalau di sini namanya sawur. Justru kalau di Bali ini permintaannya besar karena untuk sembayangan. Jadi untuk apa? Ini ya, sajen. Padahal satu orang bisa mereka bikin sampai 150 sajen. Dan ini wajib ada sahur itu. Seperti itu. Akhirnya kita coba rebranding dengan abon kelapa. Ternyata setelah berjalannya abon kelapa, sekarang ada aturan baru. Abon itu hanya untuk nama daging. Jadi abon tidak boleh digunakan untuk jenis selain kalau di situ tidak ada dagingnya. Nah, ini PR terbesar kami saat ini, harus mengganti nama si abon kelapa ini. Selanjutnya ada kering kentang. Kering kentang ini dari potongan kentang tipis yang dibalut dengan gula, garam dan lombok merah. Selanjutnya ada pecel. Sambal pecel ini kita memang beda dari yang lainnya. Kita teksturnya lebih lembut. Jadi sambal pecel ini kita biasa masuk di hotel. Next.
Ini abon, ada kemasan plastik, aluminium foil, dus dan tabung yang sudah saya jelaskan tadi, sama dengan abon kelapa, abon sapi, abon kelapa, kering kentang, dan sambal pecel. Kita ada 3 kemasan, sama semuanya. Ada yang tabung, ada yang gardus, dan ada yang plastik. Yang terbesar masih sampai saat ini yang plastik. Karena orang mengenal lama itu dari kemasan yang plastik. Jadi orang kalau dikenalkan yang baru, kemasan yang baru, mereka bilangnya ini palsu, seperti itu. Jadi termasuk kemasan pun pernah kita coba yang plastik, kita coba diganti yang bagus ya. Jadi sedikit ada variasi warna merah, karena saat ini kan hanya polos putih. Itu semuanya kembali. Orang bilang katanya tidak mau Bu, katanya ini palsu, seperti itu. Nah, akhirnya kita coba, kita bikin beberapa kemasan, salah satunya, tapi untuk kualitas tetap sama. Kualitasnya sama, cuma kita bedakan di kemasan saja. Jadi, karena kita mengikuti untuk segmentasi pasarnya. Karena kalau anak-anak zaman sekarang, mungkin mereka pinginnya lebih lihat kemasannya yang cantik, yang menarik, seperti itu warnanya. Jadi kita ngikutin untuk anak-anak yang zaman sekarang, untuk kemasan-kemasan yang lebih baik. Next. Ini salah satu penghargaan eksternal yang sudah diinikan. Next aja. Nah, ini perjalanan dari abon koki sebetulnya. Dari 1968 itu pertama kali usaha dimulai. Kita masih awal coba-coba. Masih belum mengetahui produk itu seperti apa. Jadi uji cobanya banyak di sana. Awalnya seperti bikin kering kentang masih belum bisa cantik seperti yang sekarang. Jadi masih terpisah antara kentang dan gulanya seperti itu. Jadi masih coba-coba di tahun 68, tapi sudah mulai untuk dipasarkan. Karena zaman dulu sama sekarang kan beda ya. Sekarang semuanya serba googling, semuanya sudah bisa paham, belajar dari sana. Mulai dari 1968 sampai 2013, usaha masih terus berkembang dan permintaan terus bertambah. Produk sudah semakin bagus, sudah bisa diterima pasar. Kita mulai daftarkan, sudah mulai ada SIUP, HO, PIRT, itu sudah mulai ada legalitasnya. Mulai 2016, di sini 2013 itu saya sudah mulai gabung. Mulai 2014 fokus peningkatan mutu dengan pembaruan izin-izin, usaha, sampai dengan HAKI. Sebenarnya HAKI pun sampai sekarang kami sudah daftarkan, sudah tinggal menunggu sertifikat itu untuk keluar. 2014 kita mengikuti produk pangan berdaya saing. 2015-16 fokus memperluas market dan memperkenal ke pasar lebih luas. Jadi kita fokus waktu 2015-16 itu lebih untuk memperkenalkan produk itu keluar. Kalau 2014 itu lebih untuk ke dalam produknya, legalitas, seperti itu. 2017-18 penambahan kapasitas, karena 2018 ini kita sudah mulai beberapa kali ikut pameran ke luar negeri. Jadi 2018 ini kita offline, online, perubahan kemasan di 2018 ini. Termasuk kita HACCP,
itu di 2018 ini. Terus 2019 itu peningkatan dan harapannya selanjutnya adalah untuk go global. Memang beberapa kita sudah pasarkan untuk keluar, saat ini ke Arab Saudi, mereka untuk jamaah dan catering. Tapi kita masih dengan pihak ketiga. Kita belum secara langsung. Next. Ini beberapa. Next. Nah, sesuai dengan tema. Jadi ini mulai masuk tema ya. Sesuai dengan tema, bersama pasti bisa, gitu. Itu resiliensi berbasis kebersamaan. Di saat masa sulit, sangat diperlukan kemampuan beradaptasi dan tetap teguh, bertahan sehingga mampu melewati masa-masa tersebut dengan baik. Kemampuan tersebut dapat tumbuh oleh kesadaran diri sendiri atau dengan bantuan orang lain. Next. Terus terang, istilah resiliensi sendiri itu saya sebetulnya baru pernah dengar. Nah, ternyata setelah saya googling, resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Ada 3 faktor utama yang kita lakukan untuk resiliensi. Salah satunya adalah mengetahui diri kita. Mengetahui diri kita di sini adalah kita harus mengetahui kekuatan kita dan kelemahan kita. Sebetulnya kita apa sih yang bisa kita kembangkan seperti itu. Dan kelemahan dari kita itu apa? Kita harus paham betul di sini. Selanjutnya mengetahui apa yang kita miliki. Kita misalnya kita masih memiliki kita masih ada memiliki karyawan yang masih loyal, masih bisa kerja seperti itu, modal, terus kira-kira karena kondisi seperti ini, apa yang bisa kita misalnya apa ya bahasanya, hemat lah intinya. Apa yang bisa kita hemat dalam kondisi kayak gini, mengetahui apa yang kita terus mengetahui apa yang dapat kita lakukan. Karena jujur kondisi saat ini pasti kita bingung. Semuanya serba kita tidak bisa bergerak, semuanya tinggal di rumah, kita bingung. Nah, kita untuk mengetahui apa langkah kita selanjutnya dalam kondisi saat ini. Gitu. Next. Hal yang dapat dilakukan untuk membangun resiliensi ialah menetapkan visi dan misi. Kita kembali lagi visi dan misi dari usaha kita. Memperkuat kemampuan internal kita, kemampuan dari dalam diri, gitu. Juga membangun support system yang kuat. Ini kemampuan eksternal. Menjalin hubungan baik dengan para mitra, menguatkan kerjasama dengan seluruh dengan seluruh entitas, gitu, memelihara setiap perubahan. Termasuk perubahan yang saat ini, yang tadinya online, kita harus beradaptasi mau tidak mau dengan sistem yang online sekarang, seperti itu. Nah, kelima, berusaha selalu mencari solusi untuk setiap permasalahan.
Jadi pembahasan terpenting kali ini ada sebetulnya di nomor 3, membangun support system yang kuat di kemampuan eksternal kita. Next. Saat awal informasi tentang COVID masih belum sebetulnya fakta di kami ya. Awal informasi COVID masih belum merasakan efek di produksi maupun di pemasaran. Karena kita masih bekerja seperti biasa. Semuanya masih mudah. Kita mendapatkan supply masih mudah. Saat penerapan sebagai wabah, mulai merasakan kesulitan mendapatkan bahan baku serta pemasaran. Karena awal penetapan wabah, semua bahan baku semuanya naik. Kita bingung. Wah, semuanya naik. Kita kuncinya sebetulnya di daging. Kalau daging ikut naik, kita otomatis produk pun harus ikut naik. Kalau selama kemarin bahan baku, kita sempat nego dengan daging, pemasok daging. Gimana caranya kita bisa sama-sama jalan seperti itu. Karena daging sendiri sudah minta Bu untuk naik sebetulnya. Ketiga, saat mulai penetapan pembahasan beraktivitas di rumah, tetap di rumah, terjadi penurunan. Kita sempat seperti orang kaget ya, karena semua harus serba di rumah. Waktu awal, saya sendiri sebetulnya pulang dari Bogor waktu itu untuk rapat teknis RSNI tentang abon sapi. Setelah saya pulang, ada kabar kalau Bogor termasuk zona merah saat itu semakin tambah saya down karena takut gitu. Karena saya pulang dari sana, saya takut down, nggak bisa berpikir. Jadi kunci untuk ini sebetulnya kembali ke kita, cara berpikir kita seperti itu. Kondisi saat itu saya takut menular, takut nanti karyawan, karena karyawan masih produksi. Kita sempat down, saya karantina mandiri, alhamdulillah sehat, tidak ada ini. Baru kita bisa berpikir apa yang harus saya lakukan seperti itu. Karena waktu itu banyak browsing ya tentang COVID, tentang ini, waduh malah jadi tambah takut gitu. Saat mulai, jadi kalau saya bilang kondisi saat itu kita harus jaga untuk kewarasan berpikir kita ya, karena semakin kita dapat masukan-masukan itu semakin kita takut gitu. Saat mulai penerapan lockdown terbatas semuanya, kita sempat mengumpulkan karyawan karena karyawan aktivitas otomatis akan terbatas. Tidak boleh keluar rumah, semuanya tidak boleh berdekatan, seperti itu. Kita kumpulkan apakah karyawan mau libur dan belum tahu sampai kapan, atau tetap bekerja, seperti itu. Karyawan memilih untuk tetap bekerja. Nah, akhirnya kita, oke, kalau seperti itu, semuanya mes. Semua dimeskan semuanya. Untuk menjaga keamanan, karyawan pulang, ataupun nanti dari tetangga, kayak gitu. Akhirnya kita inikan karyawan untuk mes. Nah, permintaan mulai banyak. Dari luar itu permintaan banyak. Kenaikan produksinya terutama dari terdampak COVID ya. Bogor, Jakarta, itu permintaan banyak sekali itu. Dan permintaan ini semuanya baru. Jadi bukan memang pelanggan lama itu bukan
Karena selama ini kita pemasaran ke toko oleh-oleh. Kondisi saat ini toko oleh-oleh semuanya tutup. Pemasaran ini lebih langsung ke konsumen. Jadi mereka sampai membeli 100 bungkus, mereka membeli sampai 50 bungkus, itu mereka konsumsi seperti itu. Saya sampai, wah kok banyak banget ya, gitu. Nah, pembatasan, saat itu bahan baku kita masih kesulitan. Untuk yang daging, terutama bahan baku daging, itu kita masih kesulitan. Karena mereka sendiri juga kesulitan mendapatkan bahan sapinya, seperti itu. Dan saya otomatis kesulitan untuk mendapatkan daging yang kita butuhkan, karena kita butuhnya segar, daging segar, seperti itu. Next. Efek COVID ini, mitra pemasok mengalami kesulitan. Bahan baku seperti pemasok daging itu mengalami kesulitan. Para pelaku UKM di Purbalingga mengalami penurunan produk penjualan lebih dari 80%. Banyak teman-teman akhirnya sekarang yang beralih, ada yang kolaps dengan usahanya, seperti itu. Dan itu menjadikan suatu keprihatinan karena mereka banyak curhat, banyak cerita seperti itu. Kondisinya saat ini, yang mereka mempunyai tanggungan di bank, anaknya mau masuk sekolah, seperti itu. Ini yang akhirnya memanggil naluri ya untuk konsep kebersamaan, untuk nilai utama kami adalah memiliki konsep the more you give, the more you get. Semakin banyak kita memberi, akan semakin banyak yang kita dapat. Menerapkan sistem manajemen berbasis empati, kepedulian, dan menjunjung tinggi kemanusiaan sehingga bisa kondusif. Apa itu nanti saya ceritakan di belakang. Karena saat itu kemampuan menjaga jalinan kerjasama yang solid itu yang penting, seperti itu. Dengan banyaknya teman-teman yang curhat, banyaknya permasalahan di pemasok daging yang mereka kewalahan mendapatkan bahan baku, ataupun mereka menjual produknya, itu yang menjadi keprihatinan kami, sehingga kami Abon Koki harus menjadi lokomotif itu bagi mitra strategis dan UKM yang lainnya. Jadi kalau di kitanya sendiri lokomotifnya aja tidak kuat, bagaimana saya akan menggandeng gerbong-gerbong di belakangnya, seperti itu. Next. Next. Pada masa krisis, Abon Koki merupakan bagian dari lingkungan masyarakat sekitar di Purbalingga secara umum, hingga kami memiliki kepentingan untuk bangkit bersama masyarakat sesegera mungkin. Jika masyarakat bangkit, maka roda bisnis bisa berjalan dengan maksimal kembali. Resiliensi berbasis kebersamaan itu kita ada dua yang kita lakukan, memperkuat kemampuan internal. Jadi kemampuan dari dalam dulu, dari Abon Koki sendiri. Dan ada membantu ekosistem untuk segera bangkit di lingkungan sekitarnya. Kemampuan internal dari Abon Koki antara lain ialah memiliki pengalaman di bisnis makanan olahan, karena
kita 40 tahun lebih kita bisa eksis. Kita sudah beberapa kali mengalami krisis, alhamdulillah bisa bertahan sampai saat ini. Itu salah satu modal utama dari kami. Jadi krisis-krisis sebelumnya itu sebagai guru. Jadi adanya kondisi wabah saat ini pun bagi kami itu sebagai pembelajaran untuk kami sebetulnya. Nah, memiliki konsep bisnis, the more you give, the more you get, menerapkan sistem manajemen berbasis empati itu menjalin kemampuan menjaga pengembangan dan menguatkan lini produk dengan ekosistem proses produksi yang standar serta kemauan menjaga hubungan baik dan mendengarkan semua konsumen. Adanya kepedulian, kemauan seluruh entitas bisnis mulai dari owner sampai seluruh karyawan. Terus berinovasi, mengoptimalkan. Nah, strategi daya saingnya itu adalah untuk produk kita, sebetulnya abon sapi itu tingkat persaingannya itu termasuk yang tinggi. Abon kelapa sedang, bumbu pecel tinggi, dan kering kentang itu sedang. Pelanggan existing kita adalah pelanggan yang loyal. Alhamdulillah kita mempunyai pelanggan-pelanggan yang loyal itu di umur 50 tahun, 45-50 tahun lah. Terus keluarga, saudara, relasi, pelanggan gitu. Kemampuan finansial, alhamdulillah. Sampai saat ini kita tidak merumahkan karyawan, karyawan masih bisa produksi, kita bisa menambah karyawan karena produksi sebelumnya kita ada 4 produk, produksi setiap hari itu abon sapi kita produksi setiap hari. Lainnya itu bergantian. Kondisi saat ini semua produk itu kita produksi bersama-sama sehari itu. Akhirnya kita menambah karyawan, untuk saat ini kita ada sekitar nambah 8 karyawan untuk produksi. Untuk marketing, alhamdulillah kita offline dan online masih jalan. Produksinya juga memadai, walaupun belum banyak, alhamdulillah sekarang sudah lebih stabil dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena kita mencoba untuk pemasok daging, kita saat ini mencoba untuk dari luar juga, dari luar kabupaten juga, dari kabupaten sebelah untuk memasok produk kita. Next. Nah, untuk faktor kunci ini sebagai strategi daya saing kami adalah di tingkat kompetisinya, pelanggan existing, dan kemampuan internal. Faktor kunci itu sebenarnya ada di 6. Pasar, produk, kemasan, harga, distribusi, dan marketing. Dan permasalahan ada di pemasaran, marketingnya, offline dan online untuk saat ini. Next. Nah, sebetulnya apa sih yang dilakukan
oleh Abon Koki sebagai lokomotif untuk teman-teman UKM di Purbalingga. Dan inti dari cerita kita sebelumnya adalah di sini sebetulnya. Jadi yang kita lakukan adalah mengalihkan sebagian margin yang kita dapat. Jadi pemesanan abon di bawah 1 kilo itu tidak kita layani. Yang melayani adalah para reseller dari Abon Koki. Reseller itu mereka itu kebanyakan dari single parent dan KDRT. Reseller yang ada di Purbalingga. Pembelian 1 kilo itu reseller yang menerima. Dan pembelian 1 kilo ke atas itu langsung ke nomor WA saya dan mereka mendapatkan bonus ekstra dari produk-produk teman-teman UKM Purbalingga. Jadi saya membeli produk teman-teman itu secara cash. Saya masukkan di dalam pemesanan abon di atas 1 kilo, itu saya dapatkan bonus. Seperti itu. Dengan harapannya, setelah mereka mencicip, mereka akan membeli kembali produk dari teman-teman UKM. Seperti itu. Nah, margin yang kita dapat dengan harapan dengan seperti memberikan bonus-bonus itu, mereka itu bisa sama-sama survive. Karena kondisi saat itu, teman-teman itu mereka bingung mau ngapain seperti itu. Karena produk mereka selama ini dipasarkan hanya di lokal. Dengan ibarat kata mendompleng, jadi mereka bisa dipasarkan sampai keluar. Pembelian yang untuk 1 kilo ke atas, yaitu sebagai reseller. Di bawah 1 kilo itu reseller, di atas 1 kilo baru kita layani. Memantau kondisi usaha mitra strategis dan pelaku UKM lainnya. Berupaya agar produksi dan pemasaran tetap berjalan. Pemasok daging awalnya juga mereka kerepotan. Karena daging yang kita ambil adalah daging yang kualitas super. Kualitas nomor 1. Daging yang kualitas nomor 2, jeroan, balungan, mereka tidak bisa jual. Di saat itu dan bisa memenuhi permintaan pasar kalau dari bahan bakunya sendiri juga kita kewalahan. Akhirnya kita bantu pemasok daging. Saya bilang, kerepotannya di apa? Bu, daging nomor 2 itu kita nggak bisa jual karena yang tadinya untuk bakso ataupun untuk rumah makan semuanya sekarang tutup, tidak jualan. Akhirnya saya bilang, oke, kalau seperti itu, saya ambil untuk bikin bakso. Saya tawarkan di sosmed, dan teman-teman reseller, jadi kita ada reseller, kita ada bikin namanya pasar online bersama, Mbak. Itu kita kasih tagline itu, tagline-nya itu bersama pulihkan ekonomi UKM perempuan. Jadi pasar online bersama itu kita inginkan karya perempuan Indonesia. Jadi pemasaran online bareng-bareng. Itu ada sekitar 80 marketer di seluruh Indonesia. Sampai saat ini itu
kita mulai awal adanya itu launching itu tanggal 18 Maret. Sampai hari ini itu ada sekitar 92 transaksi, itu belum yang repeat order, belum masuk hitungan yang repeat order itu. Seperti itu. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Supplier teman-teman yang karyawan, teman-teman yang single parent dan KDP. Saat ini ibaratnya kita tuh kerjanya keroyokan. Apapun saat ini yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan seperti itu. Nah, salah satunya juga yang pemasok daging ini. Mereka kesulitan untuk menjual baksonya. Kita beli baksonya, kita pasarkan, dari teman-teman ini juga yang memasarkan, kita beri bonus. Bonusnya itu kaldu sapi. Kaldu sapi ini dari godogan daging yang untuk membuat abon. Kita bungkusi, kita jadikan bonus untuk pembelian bakso. Alhamdulillah lancar. Karena saat ini orang kan kepinginnya praktis. Kalau membeli tulangnya untuk kaldu, otomatis kan mengeluarkan uang kembali. Seperti itu. Dan kaldu ini saat ini kan memang belum kita olah. Kita bonuskan untuk pembelian bakso. Alhamdulillah lancar, pemasok dagingnya lancar, abon produksinya juga bisa lancar. Permintaan tambah, akhirnya kita mengambil untuk keluar Kabupaten Purbalingga untuk penambahan. Membantu penjualan produk-produk UKM dengan display, ada di outlet. Kita ada outlet Abun Koki, reseller pengambilan pemesanan dari pelanggan, kuantitas di bawah 1 kilo, terutama yang online ya, pembelian yang online, baru kita bonus produk teman-teman UKM. Jadi kalau kita pun ada catatannya, si Ibu A memesan produk ini bonusnya apa gitu. Beliau repeat order, bonus yang kita berikan sudah beda lagi. Jadi produk teman-teman itu selalu ganti untuk yang bonusnya gitu. Dan yang bonus itu produk-produk yang ada memang ada di yang didisplay di outlet kami, karena biar kita tidak kerepotan seperti itu. Menjalin kerjasama dengan komunitas untuk membantu para UKM mempromosikan produk mereka. Awal dari teman-teman itu mereka mengeluh pendapatan merosot semuanya kayak gitu. Itu kita sempat kita bikin adanya kuesioner. Kuesioner itu ada 2. Yang satu kita bagi untuk teman-teman UKM, dan kuesioner yang satu itu kita bagikan untuk relawan. Kita sebutnya itu relawan, seperti itu. Kuesioner yang satu itu untuk teman-teman UKM, mereka seperti apa sih kondisinya saat ini, seperti itu. Masih bisa produksi tidak, atau mereka masih sudah tidak bisa sama sekali. Kuesioner itu masuk. Dari situ saya banyak belajar dari mereka. Akhirnya kita bikin seperti ini, lokomotif itu seperti itu. Dan kuesioner yang satu untuk relawan itu sebenarnya mereka-mereka yang mau memasarkan produk-produk UKM. Termasuk misalnya mereka mau nggak sih foto produk mereka kayak ke fotografer gitu, terus selebgram, Instagram yang seperti itu gitu. Di situ pun kita di situ ada pertanyaan berapa sih followernya gitu. Kita ingin tahu sebenarnya follower mereka berapa sih seperti itu. Nah di situ juga kita tanya juga, mau nggak yang tidak berbayar gitu. Ada yang mereka tidak mau, maunya berbayar gitu. Ada memang benar-benar relawan, mereka mau seperti itu. Nah,
untuk relawan-relawan ininya apa gitu. Relawan-relawan itu salah satu jadi reseller pemasaran kami, produk-produk teman-teman seperti itu. Jadi mereka moto produknya teman-teman cantik, mereka pasarkan, mereka dapat keuntungan juga. Seperti mereka pun sebetulnya mereka bingung. Awalnya saya sempat ngobrol, mereka sebenarnya bingung. Saya juga mau apa, Mbak? Karena mantenan sudah enggak ada gitu. Foto prewedding nggak ada juga gitu. Terus mereka mau kerja apa gitu. Mereka juga bingung sebetulnya. Nggak ada pendapatan. Jadi ada yang memang, lah terus nanti kalau saya moto saya dapatnya apa gitu. Terus ya dapatnya nanti kalau memasarkan ada yang beli, jadi bisa dapat keuntungan di situ seperti itu. Ada yang mau, ada yang tidak. Alhamdulillah secara seleksi alam yang mau akhirnya kerjasama dengan kami. Teman-teman ikut dipasarkan juga. Jadi sedikit itu Mbak yang saya ceritakan tentang Abon Koki untuk mencoba sebagai lokomotif untuk teman-teman UKM yang lain dan untuk para pemasok yang ada di kami. Oke, terima kasih banyak Bu Novi, sangat inspiratif banget ceritanya dan sangat konkret ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Novi maupun perusahaan Abon Koki untuk menyikapi adanya COVID ini. Mungkin Bu Novi bisa bercerita lebih lanjut ya, kenapa kalau jadi saya membayangkan ada beberapa sisi ya, satu sisi yang dari sisi perusahaan gitu dengan teman-teman pekerja yang terus berproduksi, satu sisi dengan yang tadi kemitraan dengan UKM yang lain yang membantu bersama-sama untuk mengangkat teman-teman untuk juga bisa bertahan di situasi sekarang ini. Nah kalau dari sisi pekerja, kira-kira kenapa ya Bu Novi mereka justru tetap bersemangat untuk bekerja gitu? Apa yang kenapa Bu? Untuk karyawan. Iya, kenapa mereka masih terus bersemangat untuk bekerja? Terus yang kedua mungkin Ibu juga bisa bercerita setelah melakukan sistem mempromosikan UKM lain dengan menggunakan produk mereka sebagai bonus, apakah sudah ada catatan kira-kira penjualan yang meningkat dari produk-produk tersebut? Kalau dari sisi karyawan, kenapa mereka masih ingin bekerja? Terus terang di Purbalingga itu PHK banyak sekali, Mbak. Karena Purbalingga itu pabrik bulu mata banyak, Korea. Dan mereka semua PHK. Banyak yang di PHK. Ya semua, tapi banyak yang di PHK. Dan pengangguran otomatis bertambah. Dan waktu itu karyawan mereka masih tetap bekerja karena mereka kalau pulang mereka mau makan apa seperti itu. Kedua, permintaan masih jalan. Waktu itu permintaan masih jalan seperti itu. Dari karyawan sendiri, kita ada beberapa karyawan doable, Mbak. Itu salah satunya kenapa kami karyawan itu kita inapkan. Salah satunya itu, karena ada yang bisu tuli, kalau mereka pulang atau nggak ngerti kan, dia nggak ngerti apa itu COVID, kita mesti nggak tahu gitu. Yeah. Terpapar, apa gitu. Jadi salah satunya itu juga. Gitu. Untuk produk teman-teman yang UKM, harapan kami adalah dengan produk mereka yang dikenalkan untuk keluar, otomatis yang produknya tadinya hanya dipasarkan di lokal, produk mereka saat ini untuk bonus sampai ke Batam, ke Palembang, ke Jakarta, ke Bogor, kemana-mana seperti itu. Harapannya itu mereka produksinya akan tambah, bisa berdiri lah. Kondisi yang tadinya terpuruk, mereka bisa berdiri, bisa kuat, mereka bisa gandeng teman yang lainnya juga untuk bisa survive seperti itu. Karena
kalau saya sendirian terus tidak akan mungkin, karena teman-teman pasti kan banyak produk yang untuk sampel itu pasti kan akan berganti-berganti. Ada semakin banyak teman yang survive, semakin banyak teman-teman yang bisa ikut terbantu seperti itu. Kalau saat ini permintaan itu hampir yang kita sampelkan, Mbak, itu mereka repeat. Jadi pemesanan selanjutnya mereka minta ada yang berapa Bu, ada apa saja gitu. Jadi kita kasih list sekalian, kita tawarkan, Ibu saya mau yang ini sekalian kita kirim seperti itu. Saat mulai bisa aktif kembali. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Teman-teman, tadi si Mbak Vivi sudah nulis, kalau mau bertanya silahkan dituliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan satu persatu. Silahkan Mbak Vivi. Iya, sebelum sambil menunggu teman-teman yang bertanya, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol ya Bu Novi ya, terus sempat tercetus juga oleh Bu Novi bahwa produk yang menjadi bonus dari teman-teman UKM itu kalau nggak salah kan dibeli oleh Bu Novi dengan biaya yang dikeluarkan oleh Bu Novi sendiri ya. Itu gimana Bu? Kan berarti sebetulnya ada modal lagi yang dikeluarkan untuk membantu teman-teman UKM memasarkan barangnya. Ya. Ya, itu ke depannya bagaimana? Memang. Untuk membeli produk teman-teman itu memang kita mengurangi margin, Mbak. Margin kita sendiri sebetulnya untuk saat ini seperti itu. Kita bonuskan. Kalau menurut saya itu sih untuk ini ya, kita sebagai kayak promosi ya, kondisinya satu promosi untuk teman-teman, kedua yang memesan juga akan senang, otomatis mereka akan loyal untuk membeli kembali seperti itu. Dan itu terjadi berulang, Mbak. Jadi mereka nanyakan, Ibu ini ada bonusnya, kok ada jagung Bu? Kayak gitu. Oh iya Pak, itu bonus ekstra dari kami untuk support kami untuk teman-teman UKM Purbalingga agar bisa survive bersama seperti itu. Mereka Bu, saya pesan lagi, akan seperti itu kembali. Jadi ini yang akhirnya oh ya, kalau kita memberi pasti kita akan mendapatkan banyak juga. Kita mau ini, mereka otomatis semuanya itu pelanggan-pelanggan baru yang datang saat itu pelanggan baru. Dengan harapan mereka itu akan menjadi pelanggan-pelanggan loyalnya Abon Kopi selanjutnya seperti itu. Ini seperti kayak promosi, berarti promosi ya. Kita memberikan kebaikan ke mereka gitu kayak promosi, nggak beda juga kan kayak kita pameran, kita butuh biaya berangkat, cuma kita alihkan sekarang promosi yang tadinya kita pakai untuk pameran, untuk apa kita alihkan untuk membeli produk teman-teman dan kita bonuskan ke pemesan-pemesan Abon Kopi seperti itu. Ada juga, Ibu kok sampai segitunya? Tuh. Kayak gitu. Mereka, Bu, kalau gitu saya pesan lagi, Bu. Pesan yang kita bonuskan itu, kita berikan bonus produk teman yang lain lagi. Seperti itu. Jadi akan terus pemesanan seperti itu ya. Untuk saat ini, mungkin saya berkurang dari margin yang penjualan Abon, tapi saya ada pemasukan dari produk teman-teman yang saya jualkan seperti itu. Tambal sulam ya ibaratnya seperti itu. Itu sorry. Ya. Bagus sekali ya strategi strategi promosinya karena sekaligus benar yang tadi Ibu Novi bilang menjadi lokomotif untuk rekan-rekan UKM yang lain karena mereka juga akhirnya produknya ikut terbawa gerbong dari Abon Koki ini ya.
betul. Ya. Ya. Jadi ibaratnya itu kayak saat ini itu saya itu ibarat motor. Saat ini itu saya sedang manasin motor gitu. Tapi dengan bensin yang irit. Ini kan boleh bilang irit nih, promosi yang seperti ini gitu. Dengan bensin yang irit, harapannya setelah wabah ini selesai gitu, kendaraan ini udah siap nih, udah panas, udah tinggal berjalan lari seperti itu. Lari dengan menggeret produk teman-teman yang lain seperti itu. Iya, iya. Ya, Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama itu dari Christine. Contoh apa produk UKM lain yang dijadikan sampel, serta apakah harga jual dari reseller sama dengan harga jual langsung dari Abon Koki? Harga reseller sama dengan harga jual langsung dari Abon Koki. Kalau yang pertama, contoh barang-barang yang dijadikan sampel. Oke. Apa? Oh, produk sampelnya. Kayak produk sampelnya itu ada seperti emping jagung, seriping pisang, ada sale keju open seperti itu. Ada keripik belut, ada macam-macam yang kita sampelkan. Itu yang ada di outlet kami. Jadi tergantung dari pemesanan, Mbak. Kalau misalnya 1 kilo seperti itu, kita ada produk-produk teman-teman yang seperti emping jagung, seriping, manco, itu yang seperti itu. Kalau yang pembelian 50 pieces ke atas, itu kita akan beda lagi. Gitu. Mungkin ada 3 atau 4 produk teman-teman kita masukkan sekaligus, seperti itu. Kalau untuk pembelian reseller, dengan yang ini beda. Kita yang reseller pasti akan beda untuk yang reseller gitu. Dan adanya COVID seperti ini, kita justru banyak reseller yang masuk ingin gabung seperti itu. Kita membatasi, justru kita yang membatasi karena kita takut kalau kita banyak menerima reseller, sedangkan produk kita tidak bisa mencukupi, kasihan teman-teman yang lain seperti itu. Akhirnya kita hanya yang sudah ada dan reseller yang sudah jalan sebelum-sebelumnya sama yang baru-baru. Yang ini yang ada yang 80, ada yang 15 orang yang di sekitar seperti itu. Itu yang seperti saat ini. Karena terus terang Mbak, kayak yang kenapa kok yang 1 kilo tidak kita layani, di bawah 1 kilo bukan kami yang melayani, permintaan di bawah 1 kilo itu banyak sekali. Kalau kita pun mau melayani yang di bawah 1 kilo, akhirnya konsentrasi kita akan terpecah, kita hanya ngurusi untuk penjualan, sedangkan fokus kita harusnya utamakan untuk produksi, karena di belakang kita itu banyak yang menunggu seperti itu. Reseller-reseller yang menunggu, jadinya di bawah 1 kilo itu kita serahkan semuanya ke reseller-reseller. Gitu. Ya, semoga terjawab ya Mbak Christine. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, bisa ditulis lagi di chat, atau apabila waktunya masih ada, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol bareng. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Dino. Bagaimana cara Abon Koki menjaring pasar market milenial pada masa COVID? Mengingat Abon Koki cukup legend pada pangsa pasar di usia 40 tahun ke atas. Ya, silakan Bu Novi. Gimana Mbak? Nggak jelas. Oh, nggak jelas. Oke, maaf. Bagaimana cara Abon Koki menjaring pasar market milenial pada masa COVID? Mengingat Abon Koki cukup legend pada pangsa pasar di atas usia 40 tahun. Kalau untuk menjaring milenial saat ini, memang yang sudah kita lakukan itu
kita merubah untuk kemasan. Kemasan kita rubah, kita kerjasama dengan beberapa online marketing, seperti kita yang ada kerjasama itu dengan blibli.com, itu yang kita punya project spesial dengan mereka, seperti itu. Itu salah satunya pemasaran yang online itu, dan ada beberapa kita endorse dari, sebetulnya itu bukan endorse ya, sebenarnya ada beberapa artis yang membeli produknya dan mereka mau untuk moto untuk kirim, seperti itu. Itu salah satu sebagai ini kita juga sebetulnya. Sebagai untuk marketing juga untuk milenial yang sekarang, seperti itu, Mbak. Oke. Iya, ini ngomongin abon antara lapar pengen jadi reseller sama pengen jadi endorser. Kalau mendengarkan Bu Novi. Ya Bu, ini ada pertanyaan berikutnya dari ISM. Ini nama Kedai Tempo, dari Kedai Tempo. Bagaimana solusi menghadapi persaingan bisnis dari usaha sejenis lainnya? Ini asumsi saya usaha abon juga ya, dan mungkin usaha makanan yang mirip. Apakah selama ini ada pelanggan yang komplain, dan bagaimana baiknya layanan after sales? Jadi mungkin bisa cerita Ibu. Ya. Kalau sesama kompetitor pasti ya, sesama kompetitor pasti ada. Produk abon itu banyak sekali. Tapi kami untuk penyasar menengah ke atas, Mbak. Jadi kita tidak membuat produk itu di bawah itu. Karena di bawah itu persaingan akan lebih ketat dibandingkan dengan yang untuk yang menengah ke atas. Jadi kita menyasarnya yang itu. Terus apalagi Mbak tadi Mbak? Bagaimana kalau ada pelanggan yang komplain, lalu layanan after sales-nya seperti apa yang paling baik? Kalau pelanggan yang komplain, kita ada pernah kita komplain itu sambal pecel, Mbak. Kita komplain, kita untuk terima dulu sebetulnya permasalahan komplainnya itu di mana. Kita tanyakan expirednya. Mereka waktu itu komplain karena rasanya kok beda, tidak seperti biasanya, seperti itu. Padahal produk itu baru kita bikin. Tanyakan tanggal expirednya, tanggal itu sebagai kode produksi kita juga, seperti itu. Kita lihat, setelah kita cari, saya termasuk yang ada komplain itu senang, karena untuk memperbaiki produk kita, gitu. Justru kalau tanpa komplain, saya tidak tahu produk kita di luar itu seperti apa, gitu. Karena yang terjadi sama yang seperti ini, gitu. Kita produk baru, tetapi rasanya sudah beda. Setelah kita telisik, ternyata mesin yang kita gunakan waktu itu kondisinya basah. Belum kering 100% basah. Jadinya mempengaruhi dari produk itu tersendiri. Akhirnya kita kita ganti. Ya. Halo Ibu, bisa diulangi lagi yang terakhir? Ya. Kalau untuk yang komplain itu, kita terima komplainan itu, Mbak. Ya. Kita cari permasalahan itu di mana. Yang terjadi waktu itu ternyata mesin yang kita gunakan waktu itu sudah bersih, tapi belum kering 100%. Karena itu untuk menggunakan untuk giling kacang, akhirnya berpengaruh ke hasil akhir dari produk. Jadi tidak bisa tahan lama. Nah, itu yang untuk koreksi kita yang seperti itu. Produk yang tidak ini kita ganti. Kita ganti tanpa ada tambahan ongkir atau apa, semuanya kita ganti semuanya. Ya. Ya, untuk kepuasan pelanggan ya Bu ya. Betul. Itu, ya, itu penting sekali.
Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Adi Panuntun. Bu, ada 2 pertanyaan. Rencana Ibu akan berapa lama program lokomotif ini akan dilakukan? Sepanjang masa pandemi ini atau akan dilanjutkan terus ke depannya ya? Karena kita bisa lihat ternyata manfaatnya besar sekali untuk rekan-rekan UMKM ya. Dan pertanyaan berikutnya, Bu, berapa kira-kira persentase kenaikan atau penurunan penjualan di era COVID ini? Produk mana saja yang paling laku, juga mana saja yang paling drop. Ya, silakan Bu. Kalau untuk produk teman-teman, untuk kita bantu pasarkan, sebetulnya sebelum adanya COVID pun kita sudah melakukan, Mbak. Tapi hanya pembelian, kita memang berpilih untuk pembelian 50 pack ke atas. Itu ada produk teman-teman UKM, karena 50 pack ke atas mereka itu di sana akan dijual kembali sebagai toko oleh-oleh, itu sebagai sudah jalan, baru kita turunkan 1 kilo pun kita dapatkan bonus seperti itu. Jadi sebelumnya itu ada bonus beli abon dapat masih produk koki seperti itu. Itu seperti itu. Tapi dengan adanya COVID, ini yang kita turunkan, yang tadinya hanya 50 pack ke atas, 100 pack, kita turunkan 4 bungkus abon yang seperempatan dapat bonus teman-teman. Jadi sebetulnya bukan karena COVID sebetulnya, sebelumnya sudah seperti itu, sebagai lokomotif untuk produk teman-teman. Persentase kenaikan dan penurunan untuk abon kopi awal adanya COVID itu penurunan sekitar 15%. Awal adanya COVID. Kenaikan sekarang itu sekitar ada 80%. Ya. Jadi kalau apa tadi ya, produk yang paling laku ya. Produk yang paling laku di koki itu abon. Makanya kita kuncinya di abon. Abon 1 kilo itu yang untuk kuncinya. Selainnya hanya pendukung. Serundeng, sambal setelah abon itu nomor 2 kering kentang, sambal pecel, baru serundeng. Kalau urutannya penjualan kami. Oke. Ibu setelah melakukan program lokomotif ini, walaupun tadi Ibu cerita ya sebelumnya juga sudah dilakukan, apakah ada pengusaha-pengusaha lain juga yang menghubungi Ibu untuk meminta saran atau ingin melakukan aktivitas serupa? Kalau saran melakukan aktivitas serupa saat ini saya belum tahu. Tapi kalau untuk saran, selama ini kan kami mendampingi inkubator bisnis, Mbak. Jadi womenpreneur itu kita mendampingi inkubator bisnis. Jadi kebanyakan mereka-mereka yang konsultasi ataupun dari teman-teman inkubator bisnisnya UNY yang peserta PPBT itu, seperti itu. Teman-teman silahkan ya kalau masih ada yang mau bertanya. Ini banyak banget yang bisa ditanyakan ke Ibu Novi. Silahkan Mbak Vivi. Iya, dari kemarin Bu, waktu kita ngobrol-ngobrol juga kan sebetulnya ada rekan-rekan yang tadi Ibu sebut sebagai relawan ya, yang mereka kemudian membantu dari fotografinya, kemudian memasarkannya melalui sosial media. Itu profilnya seperti apa sih Bu? Apakah anak-anak muda atau sesama UMKM juga? Sama-sama UMKM, mereka kalau secara detail saya kurang paham karena kan mereka isi kuesioner ya, jadinya secara detailnya. Tapi anak-anak muda sih. Dan rencananya apakah akan digayat terus, diajak kerjasama terus untuk ke depannya kalau misalnya prospeknya memang
buat mereka juga menguntungkan dan buat Abon Koki juga membantu penjualan? Prospeknya kalau memang menguntungkan, mereka juga mau, kita akan guide bersama-sama, Mbak. Pasti setelah ini kan mereka juga ada kesibukan lain seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi untuk awal-awal kayak kepercayaannya gimana nih Bu? Ini kan Ibu berarti mengirimkan barang ke mereka gitu untuk difoto misalnya seperti itu, dan kemudian juga untuk pemesanan segala macam, sistem kerjasamanya seperti apa Bu? Kalau untuk yang foto kita barang dikirim, itu kita free Mbak. Jadi mereka dapat produk kita, mereka foto, seperti kayak pembayarannya kan produk itu. Oh gitu. Ya. Saya juga mau deh Bu. Saya juga mau nih jadi reseller. Nah kan tadi saya bilang pilihannya antara jadi pengen beli atau pengen jadi reseller. Ya, menarik sekali ya inisiatifnya ya, karena pada saat yang bersamaan mengajak rekan-rekan juga untuk belajar usaha gitu, juga memberi ide kreatif gitu untuk mengatasi masa COVID ini dengan berguna dan menghasilkan. Iya, sebenarnya memang kondisi saat ini itu yang terpenting itu kolaborasi, Mbak. Jadi kita kalau tanpa kolaborasi itu tidak akan bisa. Jadi kita kolaborasi dengan Karya Perempuan Indonesia, teman-teman di Karya Perempuan Indonesia, kita kolaborasi dengan teman-teman di ICSB. Kalau yang di ICSB itu kita untuk mengetahui kondisi teman-teman UKM Purbalingga saat itu seperti itu. Nah, dengan trainer dan tidak kalah juga pentingnya itu dengan teman-teman sesama UKM. Jadi saat ini teman-teman UKM yang ada di Jakarta, ada di Bogor, yang mereka produknya saat itu fashion, saat itu mungkin tas, mereka saat ini tidak tidak bisa produksi sama sekali, dan mereka juga tidak ingin merumahkan karyawan. Itu secara otomatis kan mereka punya pelanggan nih, pelanggan fashionnya mereka. Iya. Ini salah satu reseller kami itu di situ. Jadi mereka tawarkan produk-produk kami. Nanti akan berbeda lagi gitu. Mereka akan fokus dengan produknya masing-masing seperti itu. Tapi minimal kita belajar banyak nih dari sini. Dan kami pun harus sudah menyiapkan kondisi setelah sekarang. Ya, ini banyak sekali Ibu tips-tipsnya ya, dan langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk bersama-sama maju ya Bu. Nah, saya tuh tertarik untuk mengelaborasi lebih jauh soal yang tadi untuk sesama perempuan, Ibu. Ibu bisa ceritakan lebih lanjut nggak yang saling mendukung sesama, baik pengusaha perempuan ataupun mungkin perempuan-perempuan yang baru mulai usaha karena COVID ini? Kalau saat ini memang kalau teman-teman perempuan, mereka yang belum pernah usaha dipaksa untuk bikin produk, pasti mereka akan repotan ya. Untuk kesehariannya aja mereka sudah repot gitu. Kalau untuk saran saya untuk teman-teman itu seperti yang saat ini, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Misalnya kok kita menjualkan produk teman gitu. Kita akan bisa jalan bersama-sama. Kondisi saat ini kita masih dapat keuntungan dari situ seperti itu. Dan untuk teman-teman yang produksinya saat ini mungkin banyak yang turun, itu memang harus sedikit menurunkan idealis ya, misalnya
uh, harus berusaha untuk banting setir. Apa sih yang saat ini diminta pasar itu seperti apa? Seperti itu. Kalau kita masih tetap dengan idealisnya kita akan jual seperti itu, ya kasihan karyawan untuk kesehariannya seperti itu. Tapi Ibu bisa cerita lebih lanjut tadi soal yang inisiatif dengan pengusaha-pengusaha perempuan. Kita di komunitas itu ada womanpreneur. Kita ada pesertanya ada di seluruh Indonesia. Womanpreneur ini kita bareng-bareng untuk menjual produk bersama. Jadi produk pun itu produk dari teman-teman peserta anggota. Jadi ada yang dari Kalimantan, ada yang termasuk Abon dari Purbalingga, ada yang dari Semarang, ada juga dari Jakarta. Dan produk itu ada yang frozen, ada yang siap saji, ada yang fashion, ada alat kesehatan, sabun seperti itu semuanya dari peserta. Dan untuk masuk di ini kita kurasi, tidak semuanya bisa ini, memang kita kurasi. Itu kita bikin katalog masing-masing. Ada produk olahan kayak yang Abon itu di produk olahan seperti itu. Oke. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi, Bu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Adi Panuntun. Saya mau beli abon sapinya buat buka puasa nanti. Miller lihat fotonya di presentasi tadi. Sekaligus bagaimana caranya kalau mau menjadi reseller, Bu? Ya, itu dulu. Mungkin nanti berikutnya ada 1 pertanyaan lagi. Ya, silakan Bu Novi. Bagaimana kalau mau beli abon dan bagaimana kalau mau jadi reseller? Untuk beli abon bisa WA ke nomor 085 77 41 2908. Boleh diulang, Bu? 085 77 41 ada di sini. 085 77 41 29028 atau di 0821 3678 3473. Ya, oke. Dan kalau mau jadi reseller bagaimana caranya, Bu? Kalau untuk jadi reseller saat ini memang kami belum buka, Mbak. Karena kondisi saat ini kita maksimalkan yang ada dulu. Ya. Oke. Jadi Mas Adi beli buat buka puasa saja dulu, karena belum bisa menjadi reseller ya. Ini tadi saya sempat lihat Bu, yang di Blibli itu kan masih memakai desain yang lama ya Bu ya? Ya betul. Yang ada di Blibli kita gimana Ibu? Kalau yang dibeli-beli kita ada 2. Jadi untuk yang dibeli, yang project spesial, kita ada produknya, kemasannya beda. Nah, kalau yang dibeli-beli, itu produknya, kemasannya seperti ini. Kemasannya seperti ini, yang project spesial kita dengan beli-beli. Oke. Jadi satu kardus 4 produk, 4 macam. Kemasannya tabung kecil. Kalau yang bukan project spesial, kita masukkan di sana kemasan yang lama, kemasan yang plastik. Karena memang orang familiarnya dengan kemasan yang itu, seperti itu. Jadi kalau di marketplace yang lain, kita dengan kemasan yang beda. Karena kita ada kerjasama dengan kemasan yang eksklusif itu, jadi kita kemasan eksklusif kita tidak dimasukkan ke beli-beli. Oke.
Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Dino terkait dengan grup para pebisnis perempuan. Apakah semua mendapatkan dukungan dari suami mereka, atau mereka ada juga yang bergerak sendiri tanpa dukungan suami? Dan bagaimana Ibu Novi membagi peran Ibu sebagai pebisnis dan sebagai istri Pak Kepala Sekolah? Ibu Novi ini memang sangat multitasking ya. Pak Dino ini ketua saya di ICSB. Pantesan. Kayaknya seperti kenal sekali gitu. Ya. Kalau dukungan istri-istri dari suami di Womanpreneur pasti dapat dukungan dari suami, apalagi kondisi saat ini pasti peran perempuan itu lebih ini ya, lebih mereka untuk bisa survive-nya dengan mereka bisa menjual keahlian entah yang itu yang masak, entah membagi peran, membagi apa ya tadi ya Pak Dino ya? Sebagai ibu dan sebagai pebisnis. Ibu dan sebagai istri kepala sekolah. Sebagai pebisnis, Ibu. Untuk membagi, keluarga pasti tetap yang utama. Untuk saya, keluarga tetap yang utama. Seperti itu. Saya bisa seperti ini juga pasti dukungan 100% dari suami. Tanpa dukungan, saya tidak ada apa-apanya juga. Seperti itu. Karena, saya keluar rumah kalau suami tidak ridho juga tidak akan mungkin saya akan keluar seperti itu. Dukungan suami luar biasa, keluarga juga sama, begitu juga sebaliknya saya mendukung suami pun sama seperti itu. Untuk di karirnya di kantor sama juga. Iya, jadi yang utama tetap keluarga ya Bu ya. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan dari Pak Dino. Dan sebetulnya kembali lagi ke tadi garis besar, berarti mungkin bukan hanya di bidang usaha ya Bu, tapi di kehidupan secara keseluruhan memang pada intinya adalah kolaborasi, kerjasama, saling pengertian dan saling mendukung. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Ini sebetulnya bukan pertanyaan, ada satu lagi dari Kedai Tempo. Kedai Tempo siap menjadi reseller. Wah. Udah banyak yang mendaftar. Banyak yang mendaftar nih Bu. Sepertinya produknya memang sangat menarik, bukan cuma dari secara visual, tapi mungkin sudah pada pernah mencicipi juga ya. Kelihatannya begitu. Ya, ini saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Dari Ibu Novi ada pesan atau ada himbauan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan peserta dari bincang-bincang hari ini atau untuk rekan-rekan UKM pada umumnya? Silakan Bu Novi. Dari pembicaraan kita awal sampai akhir, sebetulnya intinya adalah kolaborasi. Untuk kondisi saat ini yang terpenting itu kita kolaborasi. Kita tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan orang lain. Saya, Abon Koki, tidak akan bisa sampai saat ini kalau pemasok daging pun akan kewalahan. Kita kerjasama dengan baik. Semakin banyak yang kita beri, otomatis akan semakin banyak juga yang akan kita terima. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah membantu Abon Koki. Banyak tangan yang telah membantu Abon Koki. Seperti itu. Itu juga yang akan saya lakukan kepada teman-teman yang lain. Karena saya banyak dibantu orang, saya pun akan berusaha untuk banyak membantu orang juga. Intinya seperti itu. Ya. Kita tidak akan rugi, tidak akan kehilangan apa-apa. Karena dengan banyaknya kita memberi, akan banyak juga kita akan menerima.
Ya, bagus sekali ya pesan dari Ibu Novi untuk menutup pembicaraan kita. Jadi pengen diadopsi sama Ibu Novi. Enggak ya? Adopsi saya, Bu. Ya, silakan Kak Ellen. Iya, terima kasih banyak Ibu Novi atas ceritanya yang sangat inspirasional. Dan juga yang paling penting sih sebenarnya juga sangat konkret ya langkah-langkah yang dilakukan dan sangat bisa dilakukan oleh banyak teman-teman lain juga. Nah, teman-teman yang saat ini menyaksikan, kalau ingin memberitahukan teman-teman yang lain mengenai bincang-bincang kali ini, itu nanti bisa diikuti, akan ada recording dari live hari ini di Facebook Smesco Indonesia. Karena ceritanya sangat bagus sekali, jadi mumpung kita masih antri jadi reseller, kita mulai dulu dengan menyebarkan cerita tentang Ibu Novi dan abon kokinya. Siapa tahu nanti dilirik oleh Ibu Novi untuk bisa jadi reseller. Demikian, jangan lupa kita akan berjumpa lagi nanti hari Kamis, tetap di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang. Dan selama masa pandemi ini, teman-teman bisa selalu hadir bersama kami, bincang-bincang ini, Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 12 siang, untuk mengikuti lebih banyak lagi inspirasi dan cerita dari teman-teman pelaku UKM yang benar-benar menghadapi realitas di lapangan dan juga bertahan. Dan tadi ya Bu ya, resiliensi. Terima kasih. Silahkan saya serahkan ke Rifki. Oke, sangat menarik ya pembahasannya. Untuk teman-teman yang udah... Rifki? Halo, tes? Bisa. Suara saya udah masuk? Sudah. Udah ya? Sudah masuk, ya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah ikut partisipasi dalam sesi ini, yaitu bincang-bincang kebersamaan dalam membangun resiliensi dengan pembicara Novi Kurnia Setiawati sebagai owner Abon Cap Koki Purbalingga dan dipandu oleh Avianti Arman dan Valencia Huta Barat. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Dan yang ketinggalan nih sesi hari ini atau kelewat sesi-sesi sebelumnya, bisa juga dilihat di YouTube @smesco Indonesia. Bisa dilihat di situ banyak sesi yang sebelumnya. Jangan lupa juga ya untuk di-subscribe, di-like, di-komen. Dan untuk upcoming events lainnya, bisa dipantau di Instagram Smesco Indonesia. Tetap sehat semuanya, tetap semangat. Yang menjalankan puasa, selamat berpuasa. Terima kasih. Sekian, sampai bertemu di sesi berikutnya. Ya, terima kasih Ibu Novi, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai berjumpa. Salam sehat Ibu Novi. Salam sehat. Ya, sampai bertemu kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Novi.